Asal kalian tahu ya geng, si Agus ini nggak bakalan sadar karena dia sudah tersesat bersama si FA. Jadi mau dinasehatin gimana pun, ya udah nggak bakalan mempan gitu loh. Podcast kemana-mana juga bukan menyelesaikan masalah, tapi selalu menyalahkan pihak Kak Novi gitu. Jadi yang harus kita ketahui semua nih ya, kedudukan uang donasi itu adalah amanah donatur, hibah mukayat, pemberian bersyarat. Jadi bukan mutlak milik Agus gitu. Jadi kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya uang itu bisa ditarik kembali gitu. Itu gengs, beda sama infak ya. Sekarang Bandensu juga sudah membuat surat kuasa elektronik ya buat para donatur. Ada 3 opsi di dalamnya. Yang pertama yaitu uang dikembalikan ke Agus. Yang kedua, uang itu dialihkan ke penerima yang lain gitu, yang lebih membutuhkan lah. Yang ketiga, itu uang dikembalikan ke para donatur. Itu gengs. Kita coba lihat update per hari ini ya. Kalau semalam gue lihat uang yang dikembalikan ke Agus itu baru 7 orang yang nilainya 900.000 ya. Buat para donatur bisa cek linknya di deskripsi YouTube live sih Bang Denny Sumargo ya, yang live kemarin. Linknya ini resmi ya gengs, diawasi juga oleh Kominfo. Nah ini tampilan pertamanya gengs. Aspirasi donatur Novi dan Agus Salim. Pernyataan memberi kuasa elektronik kepada koordinator donatur pengobatan mata Agus Salim. Sudah ada 513 donatur yang sudah mengisi data-datanya ya, mengisi kuasa elektronik ini. Di sini ada informasi koordinator donatur dan hasil. Ini hasilnya. Yang pertama ada diserahkan kepada Agus Salim. Ini yang kedua, donasi dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Yang ketiga dikembalikan kepada donatur. Nih ada juga nih ya, data tidak valid ini sepertinya orang yang tidak menyumbangkan tapi ikut mengisi data itu. Ya, jadi 170 donatur yang tidak valid ya. Mungkin kurang kelengkapannya kurang lah ya untuk data transfernya atau apa. Nah, yang pertama diserahkan kepada Agus Salim ini ada 8 donatur, gengs. Yaitu 1.800.000 totalnya. Jadi 8 orang ini total uangnya itu 1.800.000. Ya kalau kita hitung itu satu orangnya bisa ada yang 100, ada yang 150 ya. Kita bisa buka nggak sih ini? Oh nggak bisa dibuka ini. Siapa-siapa yang ngedonaturin. Yang kedua, donasi dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan nih. Di sini ada 253 donatur, gengs ya. Ada 253 donatur yang ingin uangnya itu dialihkan ke pihak yang lebih membutuhkan gitu. Totalnya ada 100.804.485. Terus yang ketiga dikembalikan kepada donatur. Ya, itu jumlahnya ada 82 donatur, gengs, yang ingin uangnya kembali ke donatur ya. Ini ada 82 donatur, jumlahnya 16.166.000 rupiah. Yang keempat ini ya data tidak valid, berarti yang nggak lengkap yang isinya, salah mengisi atau orang yang tidak menyumbang ikut mengisi ya. Deskripsinya, kami para donatur menyatakan bahwa benar uang donasi yang telah kami berikan untuk kepentingan pengobatan mata saudara Agus Salim saat ini berada pada rekening bank milik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Bahwa benar seluruh donatur bersedia mengirimkan uang donasi kepada saudara Agus Salim disebabkan peran serta dan atau ajakan partisipasi oleh para tim Novianti bersama dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, sehingga kami para donatur percaya terhadap uang donasi tersebut akan dipergunakan hanya untuk pengobatan mata saudara Agus Salim dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan proses pengobatan mata saudara Agus Salim. Bahwa dikarenakan saat ini uang donasi yang dimaksud belum digunakan secara maksimal untuk pengobatan mata oleh saudara Agus Salim dan demi menghindari penyalahgunaan uang donasi dan untuk memperjelas fungsi donasi tersebut, maka kami para donatur berinisiatif membuat pernyataan memberi kuasa elektronik kepada perwakilan donatur untuk meneruskan aspirasi
dan melakukan upaya hukum untuk menentukan tujuan uang donasi tersebut kami berikan. Oke, ketentuan lain, bila mana ada donatur yang ingin memberikan pernyataan kuasa elektronik, maka uang yang tersisa akan diserahkan kepada institusi dinas sosial terkait gitu. Jelas ya, gengs. Jadi ini surat kuasa ini resmi ya. Bahwa halaman aspirasi donatur Novi dan Agus Salim secara resmi diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kemenkominfo RI melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Jadi dari pihak Agus dan FA itu nggak bisa mempermasalahkan surat kuasa elektronik ini karena ini syah secara hukum ya, dan diawasi secara langsung oleh Kemenkominfo melalui tanda daftar penyelenggara surat elektronik ya. Jadi dia nggak bisa apa-apa lagi ya, gengs. Kalau memang para donatur menginginkan uang itu dialihkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan, itu nanti akan dibawa ke pengadilan gitu, digugat secara perdata. Buat para donatur mungkin yang belum tahu ya kan informasi ini dan belum mengisi vote, tinggal pilih. Di situ ada 3 pilihan uangnya. Buat para donatur ini pengennya uang tuh gimana gitu. Di surat kuasa elektronik itu ada 3 pilihan tuh. Uang diserahkan kepada Agus Salim, atau didonasikan kepada pihak lain yang membutuhkan, atau dikembalikan ke para donatur gitu. Sekarang pihak Agus dan para kuasa hukumnya itu udah kebingungan ya kayaknya, gengs. Udah pusing lah kayaknya. Makanya gue bilang tadi kenapa si FA ini ya, gue mencium aroma-aroma si FA ini akan meninggalkan atau menelantarkan si Agus Salim ini. Gue lihat dari konten-kontennya ya kan, ya lihat dari instastory-nya yang biasanya itu si FA ini bikin story itu ya 10 menit sekali ya. Sekarang tuh kayak 24 jam sekali bikin story ya. Jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Sama aku yang cocok, ODGJ. Dia sebenarnya mau ngomong dirinya adalah ODGJ. Sebenarnya yang bikin masalah ini tambah ribet kan ya si FA ini ya, guys. Kita semua juga udah tahu lah ya. Dia mau pembelaan gimana pun ya masyarakat juga nggak bakalan percaya gitu kan. Ya tetap aja ngebully. Di sini tadi ada kata-kata kalau mau damai langsung ke Agus ya silakan langsung aja ke Agus gitu. Setelah gue lihat beberapa videonya, story-storynya, gue ada mencium aroma-aroma si Agus ini akan ditinggalkan, gengs. Akan ditelantarkan sama si FA ini. Apakah benar gitu? Karena dari storynya kemarin kan, ini tinggal kenangan gitu kalau nggak salah ya. Setelah gue lihat beberapa videonya, salah satunya ini gitu kan, gue mencium aroma-aroma itu, gengs ya. Setelah dia mendapatkan gunjingan baru nih ya, yang lebih seru gitu kan. Jadi kasus ini kenapa merembetnya kemana-mana ya, dia itu mempersiapkan gitu loh. Kalau satu ini sudah gak bisa ditangani, maksudnya dia udah membuat runyem ya, udah berhasil dan gak bisa dia menangin ya kan, dia geser ke kasus yang satunya lagi gitu. Emang licik nih otaknya si FA ini ya. Sudah masuk beberapa donatur yang ikut dalam polling itu. Nah, karena kan polling ini kan resmi, kita ini terdaftar di Dekominfo, kan. Jadi validasinya ini nanti akan terjadi ketika kita sudah terkumpul, mungkin nanti per 1000 mungkin nanti akan kita validasi. Nah, sampai hari ini masih banyak yang mungkin netizen yang kirim, dia sekarang fotonya itu foto-foto macam-macam, yang nilainya itu sampai 1,4 miliar dari yang tidak valid ini. Jadi untuk donatur yang valid itu belum sampai 1000, belum sampai ya, masih karena mungkin para donatur juga belum banyak yang tahu ya link itu, dari data yang karena mungkin sibuk kerja lah segala macam ya. Pusing juga ngurusin si Agus ya kan. Ini
si FA bakalan tantrum ya. Ngamuk-ngamuk di belakang layar kayaknya. Jadi inilah gengs, definisi ucapan adalah doa ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Agus dan kuasa hukumnya itu ya itulah yang, kalau Agus sudah nggak butuh lagi uang donasi itu ya yang bakalan terjadi ya itulah nanti ya kan. Allah lah yang mendengar ucapan-ucapannya ya. Ya kalau saat ini terjadi hal-hal seperti ini, para donatur bergerak semua ya, itu adalah hasil dari ucapan-ucapan si Agus sendiri gitu kan. Karena ucapan itu adalah doa, gengs. Jangan sembarangan berucap ya yang tidak baik untuk diri kita sendiri gitu. Ya kita tahu lah Agus sendiri kemarin berucap ya dengan lantangnya kalau uang itu bukan segalanya ya, nggak penting itu uang donasi katanya. Ya sudah gitu kan. Sekarang terjadi seperti ini kan akibat ucapan-ucapannya sendiri gitu. Mas Gary juga udah ini. Nanti akan dibuatkan polling oleh mereka. Ini menurut informasi mereka akan dibuatkan polling berupa website resmi yang terdaftar di Kemenkominfo atau Kominfo. Itu saya juga kurang paham. Nanti di sana akan ada 3 pilihan bagi para donatur yang punya verifikasi, bukti transfer dan lain-lain gitu kan. Masuk ke website itu, pilih, ada 3 pilihan. Menurut informasi mereka begitu. Ada uang ini tetap untuk Mas Agus, uang ini dikembalikan ke donatur sesuai bukti transfer, atau ketiga, uang ini untuk penerima manfaat yang lain. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau udah dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Om ya. Kita lihat aja. Kita tunggu aja semua apa itu kita. Ya lebih setuju. Gue setuju banget dengan adanya polling itu ya gengs. Ini kabar gembira juga buat para donatur yang ngambang, yang pengen kejelasan uang donasi itu biar sampai ke penerima manfaat gitu ya. Para donatur ini juga sudah marah semua ya, nggak mau uang itu kembali ke tangan Agus gitu. Ya ini kabar gembira ya dengan adanya polling seperti ini ya. Jadi uangnya jelas nanti bakalan kemana nantinya ya kan. Untuk saat ini yang paling banyak ya memang uang donasi itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Dan ini juga ada kabar luar biasa gengs dari Bang Icang ya. Ini ada di live TikTok, ada orang yang pengen menyumbangkan satu matanya untuk Bang Icang ini. Ini luar biasa, sampai ada orang yang ngebet banget ya pengen nyumbangin satu matanya ke Bang Icang gitu. Masya Allah. Ini nggak tahu juga atas dasar apa dia tuh sampai tergerak hatinya untuk benar-benar pengen. Dia tuh udah berusaha ngubungin Bang Icang, Kak Novi, tapi belum dibalas gitu. Coba dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penonton semuanya. Aku asli Jawa Tengah, Kota Tegal. Rudi nama. Mohon izin, host ini tadi kan kemarin aku udah tapping dan DM sama Bang Icang. Responnya agak lama. Niatku di sini satu, aku ikhlas lahir batin mau menyumbang donor mata satu. Guys. Ke Bang Icang. Aku udah DM Mbak Novi, gak dibalas-balas. Iya. Kan antara 4 hari yang lalu emang dikasih nomor Bang Icang sama adiknya kakaknya itu. Cuman di situ tak telepon, tak WA, nggak direspon. Mohon infonya kalau sampai besok ketemu Bang Icang, mohon kasih tahu atau ntar aku DM nomor aku. Siap, terima kasih. Intinya aku di sini nggak bisa bantu apa-apa sama Bang Icang. Intinya saya ikhlas, saya batin bantu mata satu. Iya, makasih Bang, makasih. Sehat selalu. Aku ini sayur loh bos, dari lubuk hatiku. Ya terakhir ini serius loh bos, dari lubuk hatiku. Ya semoga aja ini beneran ya, dia dari hatinya tergerak, memang serius ingin membantu Bang Icang ya, mendonorkan satu matanya gitu. Tapi dia ngomong di live TikTok ya, sama di Factual News 77 yang mengatakan ingin mendonorkan secara serius nih. Ya gimana menurut kalian gengs? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.